Ya, silakan Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Sekalian acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak pengawas TIK KCD, Bapak Dodon Nazmuddin MPD yang sama-sama kita hormati, Ketua MGMP TIK Kota Bekasi, Ibu Haja Deswati Eskom MPD, sama-sama kita hormati. Dan nanti yang akan bergabung juga insya Allah Pak Haji Asep Jamal Nur Arifin, Ketua Sanggar, yang sama-sama kita hormati. Bapak, Ibu, rekan-rekan MGMP TIK Kota Bekasi, yang mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita bisa melangsungkan kegiatan MGMP TIK Kota Bekasi. Assalamualaikum Pak Jamal. Salam, punten lagi di mall. Lagi jalan. Siap, Oke. Jamal. Ya, Siap. mangga lanjutkan. Assalamualaikum Pak Asep. Enggak bangga tuh namun pedes. Punten saya teh ini lagi biasa weh. Siap. Ya. Oke, dilanjut ya Pak. Iya, lanjut ayo. Ya. Bangga. Salam dan salam hanya untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa melangsungkan kegiatan MGMP TIK, ya. Yang mana pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa rangkaian acara yang insya Allah akan bisa berjalan dengan harapan kita semua. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan. Nanti sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua MGMP TIK Kota Bekasi, Ibu Hajah Deswati Eskom MPD. Dan sambutan yang kedua nanti Pak Jamal izin sambil berkendaraan, bisa Pak nanti menyampaikan Pak? Bisa, tenang, insya Allah siap. Ya, Ayo. sambutan yang kedua nanti akan disampaikan oleh Ketua Sanggar, Bapak Haji Asep Jamal Arifin MPD. Dan sambutan yang ketiga nanti Bapak Pengawas TIK KCD, Bapak Dudung Nazmuddin. Dan yang ketiga nanti acara adalah pemaparan rencana kegiatan MGMP TIK Kota Bekasi dan kisi-kisi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Haja Deswati Eskom MPD. Dan yang keempat yaitu ramah tamah, diskusi dan tanya jawab. Dan yang kelima yaitu penutup. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, mari sama-sama kita bagi sholatul Fatihah, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan acara pada kesempatan ini bisa berjalan dengan baik, bisa maslahah buat MGMP TIK Kota Bekasi dan buat kita semua, sehingga apa yang nanti kita bahas dan kita laksanakan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan kita semua. Ala hajihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan pada Ibu Haja Deswati Eskom MPD selaku Ketua MGMP TIK Kota Bekasi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asep Jamal, Asep Jamal MPD, selaku Ketua Sanggar TIK SMA Kota Bekasi. Yang saya hormati Bapak Nazmuddin MPD, selaku pengawas dari KCD untuk TIK MGMP TIK Kota Bekasi. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, baik berada di rumah atau yang sedang menunaikan tugas di sekolah ataupun di mana saja yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul
walaupun dengan suasana daring ya Bapak Ibu ya. Kalau sekolah saja bisa menggunakan daring, seperti kata Pak Asep sama TIK ngapain, daring mah sudah biasa. Nah makanya mungkin lebih baik atau lebih praktis kita di dalam menggunakan forum atau bersilaturahmi yang tidak mungkin sudah dibatasi waktu karena kita bisa bertemu kapan saja menggunakan daring. Walaupun mungkin sekali-sekali perlu adanya tatap muka. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya bahwa kita sekarang ini masih berada di dalam ancaman ya, ancaman COVID. Katanya sudah biasa, namun ternyata masih tinggi ya penularannya, sehingga kita sampai saat ini lebih baik mengambil tindakan ini. Ada beberapa pertemuan yang kita lakukan, Pak Asep, saya laporkan di sini beberapa kali pertemuan kita dari hasil sekarang, kemudian kita rapat MGMP lewat MGMP dan terakhir hari Sabtu kemarin juga kita sudah koordinasi rapat MGMP kembali, juga semuanya kita online. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, adapun sambutan saya ke depan, saya tahu persis karena di sini ada guru yang tidak mengampu info TIK, namun ada yang mengampu bimbingan TIK, kemudian ada juga yang mengampu mata pelajaran informatika seperti yang saya lakukan di SMA 1, dan ada yang mengampu sementara itu menggunakan prakarya. Nah, namun demikian, data yang sudah ya soalnya ada yang bocor, Bu. Ya, Bu. Ada yang bocor. Di saya enggak. Di saya enggak. Di saya kosong, enggak ada siapa-siapa. Ada yang bocor. Di saya enggak, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi data yang masuk sesuai dengan diskusi saya terhadap temuan di SMA 1 bahwa suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar ya, Bu? Terdengar, Bu. Nah, Terdengar. data keanggotaan MGMP sementara ini Pak, yang masuk di saya ada 50-an orang guru TIK sekota Bekasi, 56 tepatnya. Namun ada beberapa yang harus sudah keluar, sebagai contoh sudah pindah ke SMK atau pindah keluar kota. Kemudian data yang kami ambil, yang kami survei di dalam kepengurusan MGMP kemarin hanya terdapat 28 data yang masuk di database kami. Nah, dari situ yang kami data ada yang menyelenggarakan informatika berkisar 10 sekolah, ada juga yang belum menjalankan informatika, masih bimbingan TIK. Namun kemarin pada saat koordinasi dengan Pak Dudung semuanya harus ditertibkan sesuai dengan SK atau sesuai dengan sertifikasi yang diampu. Demikian itu sudah kami data seperti itu. Nah, mungkin untuk itu laporan dari saya sebagai pengurus MGMP, kemudian nanti koordinasi dan lain sebagainya akan dijelaskan waktu yang berikutnya. Saat ini saya hanya memberikan sambutan dan terima kasih sekali semua kepada rekan-rekan yang sudah mensupport, apalagi terhadap kepengurusan ya, pengurusan yang sudah begitu banyak kita baik secara online ataupun offline yang sudah berupaya kita semaksimal mungkin dalam mensatukan tujuan dalam mencapai apa yang dinamakan suatu pembelajaran supaya kita terwadahi MGMP kita, teman-teman jangan sampai tidak terlayani. Mungkin sementara itu saja sambutan saya sebagai Ketua MGMP dari saya. Terima kasih. Jika ada lebih kurangnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Deswati Eskom MPD selaku Ketua MGMPTIK yang telah menyampaikan kata sambutannya pada kesempatan siang hari ini. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan Bapak Ibu sekalian sambutan dari Ketua Sanggar yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Asep Jamal Arifin MPD. Pada Bapak Haji Asep Jamal dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, saya berhenti dulu nih karena mau memberikan sesuatu ya. Jadi saya lagi ada keperluan tadi tuh. Sudah ketemu seseorang lah, pokoknya mah lagi di jalan. Aduh, mohon maaf Pak Asep ya diganggu jadinya. Apa-apa Bu, tadi Bang dari sekolah, saya bilang tadi ketemu tuh pokoknya jam 2 harus selesai. Jadi pas Bapak keluar dari tempat itu ya di mobil, nggak apa-apa. Teman-teman semua yang terhormat Kang Dudung selaku pengawas pembina ya TIK dan Bu Des, terima kasih selaku Ketua MGMP TIK dan Kang Ridwan ya. Ridwan, selamat berketemu lagi. Kita pernah cinta kilat 6 bulan ya. Iya Pak. Mudah-mudahan lah 6 bulan kayak gitu. Terus Wajah Ririn SMA 11, terima kasih ya Ibu tadi ngasih tahu juga Pak Jebal Can Asup ya gitu ya, alhamdulillah terima kasih. Dan rekan-rekan hebat semua guru ya TIK di Kota Bekasi yang sudah masuk curriculum. Salam kenal dengan saya Asep Jamal, panggil Pak Jamal, boleh Pak Asep. Sekarang saya di SMA 9 Bekasi, cuman kalau menapak tilas dari 10, 14, 10, 11, 7 dan sekarang di 9. Entah kemana lagi ya, saya juga nggak tahu nih. Apakah berakhir sampai di sini apa memang masih ada yang lain kan nggak ngerti. Saya tunggu di sini Pak. Jadi sudah tahu apa yang harus Allah lebih tahu lah tentang saya dan teman-teman semua. Teman-teman semua, saya mungkin kemarin pernah ya di Ketua Sanggar, terus saya lepas dulu ke seni, balik lagi ke TIK. Kelihatannya kalau dari segi peserta ini lebih banyak ya, Bu Des ya. Di samping yang pernah ketemu waktu itu di SMA 1 ya. Betul, Pak. Alhamdulillah gitu ya. Teman-teman semua, sebetulnya kalau kita bicara TIK ya, menurut saya itu jurusan yang pernah tidur ya. Terus berinovasi. Nih, ya teman-teman ini ada 28, berarti dikurangi saya dengan Kang Dudung ya. Kalau menurut saya nih jurusan yang strategis ya teman-teman. Menurut saya nih secara pribadi, baik untuk pengembangan IT di sekolahnya atau selaku personal. Ya, orang sekarang bisa sukses melalui IT-nya dan yang mau belajar itu. Mungkin selaku guru IT, ayo melihat masa depan yang lebih cerah ya, terutama untuk yang muda nih. Yang di bawah 40 tahun mah bukan hanya sekedar guru TIK sebetulnya. Kita bisa eksplorasi di bidang-bidang lain termasuk dunia bisnis menurut saya ya. Itu banyak yang belajar bisnis apapun ya. Mau berupa barang atau non barang ya ternyata bisa dijual ya di Mbah Google ini. Dan yang punya milik sebetulnya orang-orang TIK seperti Bapak dan Ibu itu menurut saya. Jadi menurut saya ayo jangan berinovasi. Tapi jangan lupa kalau bisa berbagi. Nah itu karena kalau kita sudah mulai berbagi rezekinya tuh mengalir di mana-mana ada itu Bapak dan Ibu ya. Jangan takut kita memberi baik ilmu ataupun benda. Karena benda itu kalau kita sudah pulang maka gak dibawa apa-apa. Hanya 2 kotak aja, 2 meter ya, kita bawa apa. Jadi karena itu teman-teman dari tim IT ini sebetulnya banyak kesempatan untuk Bapak dan Ibu berbagi dengan keeksklusifan jurusan yang Bapak dan Ibu sekarang yang jadi passion Bapak dan Ibu. Harapan saya di MGMP itu jadi satu ya, Bapak dan Ibu adalah duta terbaik dari sekolahnya untuk jurusan TIK. Artinya apa? Di sekolah itu rajanya Bapak dan Ibu, pengembangan IT, ayo terus mengeksplorasi. Ada hal yang baru, siap. Ada yang ini Bapak dan Ibu yang harus duluan gitu menurut saya. Gitu jangan justru kita guru TIK jadi ngekor, kan lucu. Gitu ya. Maksud Pak Jamal tuh Bapak dan Ibu seperti rame nih bikin website guru, ayo guru TIK harus terdepan. Ayo saya bisa nih. Ayo bikin di sekolahnya dulu tuh. Apalagi lebih ramai lagi ke guru TIK Kota Bekasi, kita ngadain kegiatan itu.
Datangi teman-teman dari staf sekolah. Kemudian ada aplikasi baru nih. Ayo, Bapak yakin semakin berminat ya TIK tuh. Jadi tidak jago kandang, kita juga bisa berjaya di MKKS gitu melalui Badan Ibu, dan kita juga punya pahala. Tidak hanya di dunia aja, nanti kita juga punya saham di akhirat yang kita tanam untuk berbagi dengan orang lain. Kemudian masalah struktur di ini aja ditambah bidang apa yang perlu gitu ya. Misalkan pengembangan IT sekolah ada yang pegang, itu yang aktif, yang mencari sesuatu yang baru, kemudian dia diseminasi ke sekolah melalui kurikulumnya. Jadi siapa itu? Oh, MGMPTIK. Wah, keren lah. Terus misalkan kita di bidang pengembangan diri, ada yang jago khusus untuk bisnis. Kenapa tidak curi oleh guru-guru TIK? Kita bikin, kembangkan gitu. Menurut saya ya. Jadi Bapak dan Ibu sebetulnya sangat potensial ya untuk dunia pendidikan sekarang, baik untuk pengembangan diri, pengembangan aplikasi, pengembangan sekolah. Masa iya sih saya lucu di satu sekolah IG aja kagak jalan. Siapa guru IT-nya? Bapak dan Ibu. Aduh, menyedihkan sekali gitu. Ya, kemudian website-nya kagak jalan kan itu. Ada guru TIK andalan. Nah, menurut saya yang sangat mendasar aja tuh IG sama web sekolah, kita nggak ada di situ. Menurut Pak Jamal sih sangat salah ya guru TIK kalau seperti itu. Justru Bapak dan Ibu kalau menurut saya adalah warna baru di sekolah adanya Bapak dan Ibu. Karena itu pesan saya jangan berhenti belajar untuk hal-hal yang baru. Nah, setelah kita punya, ayo kita diseminasikan. Insya Allah Bapak dan Ibu dengan berbasis keikhlasan diseminasi, pahalanya tidak akan berhenti. Bukan hanya duit. Enggak. Keberkahan itu lebih dari sekedar duit. Sehat, selamat, disayang istri, disuang suami, anaknya soleh, anaknya masuk perguruan tinggi negeri, anaknya cepat bekerja. Itu keberkahan yang kita terima. Ya. Jadi teman-teman, saya berpesan, jangan berhenti berinovasi, kemudian kita tularkan untuk berbagi, kemudian ayo kompakkan lagi tim MGMP IT-nya, jadi wahana baru ya guru-guru TIK di sekolah itu kepada Bapak dan Ibu lah andalan sekolah ya. Jadi Bapak berharap kita menjadi warna tersendiri bagi sekolah itu Bapak dan Ibu guru-guru IT-nya ya, dan tidak boleh berhenti. Kemudian tadi masalah kekompakan, ayo dirautkan kembali. Saya siap kok. Kalau saya mah untuk inovasi mah, siap. Saya mah tidak akan, walaupun saya nggak bisa apa-apa, saya siap. Saya nggak pernah berhenti di sini ya, terus-terusan. Kemudian yang ketiganya, mangga lah, ada bidangnya aja ditambah. Misalkan di strukturnya udah ada nih, nah bidang mana yang kira-kira, misalkan pengembangan untuk etika berbisnis, ayo bikin, nanti cari untuk sesuatu yang TIK itu bisa dijual gitu maksud saya. Ya, baik untuk pribadi atau kelompok. Saya kira itu sangat elegan ya untuk zaman sekarang guru-guru TIK gitu. Jadi itu saja teman-teman hebat guru-guru TIK ya, saya bangga bisa bertemu walaupun di Zoom ya. Nanti kita bisa bertemu, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sering mensupport saya ya, yang pernah bertemu dengan saya gitu. Saya udah 6 sekolah ketemu Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan ini menjadi kenangan saya dalam hidup. Berbagi, kemudian untuk membuat sesuatu yang baru, untuk mengajak orang-orang lebih maju lagi ke depannya. Terima kasih Kang Dudung, terima kasih Bu Des dan pengurus lainnya. Hadirin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Haji Asep Jamal Nur Arifin atas kalimat sambutannya luar biasa. Walaupun secara pribadi, di SMA Negeri 7 selama 6 bulannya, beliau adalah sosok pemimpin yang luar biasa. Menurut saya bukan sebagai pimpinan, tapi sebagai orang tua yang selalu mengayomi buahnya dengan hal-hal yang positif. Mudah-mudahan Pak Jamal dan keluarga sehat selalu buat Pak Jamal dan keluarga. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Saya sambil jalan ya. Siap, Pak Jamal, hati-hati. Ya, makasih. Hati-hati Pak Jamal. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, untuk selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari pengawas pembina TIK KCD kepada Bapak Dudung Nazmuddin MPD. Kami persilahkan. Monggo Pak Dudung. Terima kasih Pak Ridwan, Bu Des, dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore rekan-rekan semua. Ini saya lagi ada di Kemenag ya, di kantor Kemenag, sampingnya wali kota. Jadi maaf nih agak lagi namu. Iya, makanya sinyalnya agak kurang ini. Baik rekan-rekan semua, ini banyak yang sudah saya kenal ini di masih ada yang baru juga. Saya tidak akan seperti Pak Haji Asep Jamal, mana hilang nih Pak Asep Jamal di jalan ya. Beliau memang pakarnya apa namanya sudah hilang tadi Pak Asep Jamal ya. Rekan-rekan semua, kalau Pak Asep Jamal tadi pakarnya dalam memotivasi, mudah-mudahan kita semua dapat termotivasi. Ya. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu walaupun ini masih dalam suasana COVID, kemudian kita bertemu dalam online. Mudah-mudahan dengan online ini kita akan dapat manfaat dan nanti suatu saat kita akan bertemu lebih dekat lagi dalam tatap muka langsung. Rekan-rekan semua, tidak akan banyak yang saya sampaikan. Ini banyak pakar IT. Ada Pak Hermanto ini ya. Saya sudah kenal juga Pak Devri, ada Pak Margo. Bu Ririn ternyata guru TIK ya Bu? Iya dong. Dikira saya matematika, ternyata TIK juga ya. Saya lagi zoom sama MGMP TIK. Oh TIK. Kalau Pak Ridwan itu di mana Pak Ridwan? Di SMA 7, Pak. SMA 7? Iya, Pak. Oh iya, Pak. SMA 7 ya, belum ketemu saya. Saya di SMA 7. Itunya udah bisa Pak, akunnya kita bisa dipakai. Iya. Rekan-rekan begini aja dari saya sedikit karena mau ada acara sebetulnya jam setengah ya, kita akan ada acara di Kemenag ini. Jadi tadi saya harapnya sebetulnya jam 2 langsung gitu, ternyata agak ini juga ya. Untuk akun itunya bisa Tapi Pak. kita alhamdulillah sudah 30 orang berkumpul. Yang pertama dari saya adalah yang terdekat itu kan ini mungkin kisi-kisi udah selesai ya Bu Des ya? Kisi-kisi nanti saya paparkan, namun bisa perbincangkan. Bapak ya? Oh iya. Bu. Terus akunnya kita udah mudah-mudahan kalau di Rayon 4 kemarin saya menyampaikan bahwa itu kalau kita nggak keburu membuat di MGMP udah ini udah cukup ya, kalau ada di MGMP kita buat sebagai banding, jadi nanti bisa menggunakan yang sudah di sekolah atau kita menggunakan standar yang ada di MGMP. Yang kedua, yang seperti kita ketahui bahwa kita kan sudah kemarin sudah ada acara dari KCD. Saya mohon mungkin ADART sudah kan dari Pak, itu draftnya dari Pak Pakar dulu ya. ADART untuk TIK mudah-mudahan kita susun lengkapi. Dan yang ketiga adalah TIK ini mudah-mudahan kita menyusun program dalam jangka 1 tahun ini. 1 tahun ini apa yang akan kita lakukan ya. Jadi kita harapkan merekap kebutuhan yang ada di sekolah. Jadi datangnya dari Ibu lebih tahu lah dari rekan-rekan kita. Kita apa yang dibutuhkan. Pengetahuan apa, kompetensi apa, apalagi sekarang kan ada kurikulum belajar dan TIK itu sekarang alhamdulillah sudah ada jamnya di kurikulum mereka belajar ini sudah ada ya. Kalau tahap 2 atau tahap 2 kan harus ada kan mau dibayar. Terselamatkan di beberapa sekolah ada yang lulus. Jamnya bagaimana? Ya, padahal sebetulnya itu bisa selesai di sekolah. Tapi dengan kurikulum mereka belajar kita sudah jelas sekarang ya, ada jamnya sudah jelas. Jadi saya garis bawahi lagi, kita seperti yang diharapkan oleh Pak Haji Asep tadi harus terdepan di dalam teknologi, apalagi sekarang dalam mereka belajar itu sangat diperlukan. Untuk membackup itu, jadi rumuskan
di MGMP ini apa yang harus kita adakan untuk membackup kurikulum Merdeka Belajar. Kita harus terdepan. Jadi di program 1 tahun itu harus kita tuangkan bulan Juni apa, bulan Agustus apa. Jadi draft langkahnya jelas. Ini ada pakarnya Pak Hernanto itu kan. Bareng-bareng kita kalau bersama-sama kita jadi kuat. Tadi sudah disampaikan bahwa ada yang mungkin kompetensinya di membuat video, ada yang di membuat web, ada yang di membuat yang lain macam-macam. Nah, kita sharingkan, saling memberikan, saling menguatkan, saling belajar. Nah, kalau saling memberikan kan jadi kuat nanti TIK ini. Itu yang saya inginkan itu. Jadi nanti yang saya sebagai pengawas kita akan senang sekali bahwa TIK ini akan lebih kuat, akan lebih maju, dan gerak langkahnya terencana. Jadi langkah pertama itu Bu Des titip ya saya itu untuk dalam 1 tahun ini keperluan kebutuhannya apa, kemudian dituangkan dalam program, kemudian program itu dijalankan nanti 1 tahun itu kalau ada programnya bisa kita evaluasi apa yang kekurangannya, apa yang diperlukan lagi, kemudian apa kendalanya. Kalau masalah uang minta aja ke Pak Asep Jamal banyak uangnya, jangan ke pengawas uang. Ya Margo, gitu ke Pak Asep aja. Nanti kan dia bilang ke MKKS butuh apa TIK ini, nah disupport nanti oleh kepala sekolah. Jadi kalau saya kan mungkin hanya mendorong, memberikan support, kemudian menghadiri, nanti kan saya sampaikan ke KCD. Nah kalau ada yang diperlukan, siapa tahu nanti saya sampaikan juga ke Bu Mutiara, Bu Mutiara, TIK butuh ini. Nah itu yang saya hanya bisa lidah saja. Saya kira Pak Haji Asep itu sangat welcome ya dari bahasanya juga, dan dia saya sudah kenal dari tahun 2005 sudah kenal beliau, orangnya baik sekali dia. Jadi mudahlah bagi beliau Pak. Jadi nanti bisa mendorong kepala sekolah, oh dibutuhkan ini. Gitu. Saya kira dari saya itu harapannya. Jadi yang pertama adalah diskusi, yang kedua mari kita bersama-sama bergerak, saling mendukung, saling menguatkan antara guru TIK ini, jangan bersaing tapi kita harus bersama-sama bergerak. Kemudian ada ART itu sudah ada draftnya, tinggal disempurnakan, dan program ya, program itu harus disusun biar kita gerak langkahnya jelas, terfokus. Ini ada yang muda-muda juga, ini Pak Dery ya dari SMP 1 dulu saya pembinanya, beliau juga ini masih muda nih, bisa dimanfaatkan. Ada Bu Ririn sangat energik, dan yang lain-lain saya belum kenal karena belum ketemu, jadi maaf nggak disebutkan. Mudah-mudahan kita bertemu nanti kita bisa saling membantu. Saya doakan semoga TIK ini akan bergerak maju, akan berkembang, dan bisa membantu sekolah, terutama nanti dalam sekolah bergerak atau sekolah kurikulum Merdeka Belajar. Itu saja Bu Des dari saya, rekan-rekan semua. Mungkin saya tidak akan ini karena ada acara ya Bu Des, saya akan langsung pamit ya. Oh, baik Pak, terima kasih Pak Dudung atas masukannya, atas arahannya. Ya itu saja ya Bu Des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung, terima kasih atas kata sambutannya. Mungkin beberapa kali pernah ketemu Pak Dudung di SMA Negeri 7. Mungkin pas ketemu nggak pakai kopiah dan nggak bewokan Pak. Sekarang bewokan jadi angling mungkin Pak Dudungnya. Kaget ini jadi Pak Ustadz sekarang. Sehat selalu buat Pak Dudung dan keluarga, dan lancar selalu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, demikianlah kalimat-kalimat sambutan yang disampaikan oleh Ketua MGMP, Ketua Sanggar, dan Pengawas Pembina TIK KCD Pak Dudung Azmuddin MPD. Mudah-mudahan kalimat-kalimat sambutan tersebut menjadi sebuah motivasi besar buat MGMP TIK Kota Bekasi ke depannya. Yang mana pada rencana tindak lanjut MGMP TIK yang seharusnya tanggal 7 Maret 2022
yaitu menyusun rencana kegiatan NGMP, tapi alhamdulillah berkisarnya cuma 1 hari, tepat di hari tanggal 8 Maret. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi segala bentuk niat kita dalam mencapai NGMP yang lebih semangat dan lebih kompak lagi. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, untuk selanjutnya yaitu pemaparan rencana kegiatan NGMP sekaligus penyampaian kisi-kisi UAS ya. Yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Hajah Deswati selaku Ketua NGMP. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini kali yang kedua saya berbicara. Mungkin nanti gantian kali ya dengan Bapak Ibu. Di sini kisi-kisi sudah saya berdiskusi dengan beberapa rekan yang menyelenggarakan informatika, namun akhirnya didapat kesepakatan. Mungkin saya sambil share screen ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu Des? Sudah ya. Nah, ini saya sebentar ya. Saya tampilkan. Ini hasil diskusi saya dan beberapa rekan yang menyelenggarakan pelajaran informatika. Karena Pak Asep Jamal meminta bagaimana harus dibuatkan kisi-kisi sampai selesai gitu ya. Nah, ini sudah dibuat dari materi kelas 1 sampai dari level tingkatannya C1, C2. Nanti Bapak Ibu silakan bagi yang belum gitu ya. Bagi yang belum membuat bisa menjadikan acuan. Bagi yang sudah mungkin bisa membuat perbaikan, atau bagi yang belum menyelenggarakan atau bagi yang baru kelas 10 belum puas juga bisa menjadikan acuan. Nanti di kelas 11 ataupun kelas 12 bisa mengajarkan tema-tema apa yang harus dipelajari. Bapak Ibu sekalian, di sini dari SKL-nya ya, dari kompetensi dasarnya dari kelas 10, kelas 11 dan sampai dengan kelas 12. Di sini lengkap ada 62 ya, 62 kompetensi dasar. Nah, di situ Bapak Ibu tinggal memilih yang mana. Nah, di sini kan ada kosong, soalnya nomor soal ada yang kosong, ada yang isi. Nah, manakala Bapak Ibu misalkan, saya pengennya C1 yang rendah saja, mangga pindahkan nomornya. Manakala misalkan Bapak Ibu, saya nggak mau yang C3, mau C1, ambil yang masukkan nomor berapa. Atau, saya merasa siswa saya sudah tinggi, saya ajarkan dan mampu, nggak apa-apa langsung pakai C4 tingkat kesulitannya. Nah, sentangan nomor Bapak Ibu saya serahkan kepada Bapak Ibu. Ini adalah contoh kisi-kisi yang sudah jadi dan Bapak Ibu boleh ambil menjadikan acuan, dan ini saya ambil, saya langsung share saja ya mungkin ya. Saya mungkin langsung di-share nanti di grup WA atau di WA aja ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal memilih yang mana. Nah, itu dari mana Bapak Ibu saya ambil dari Pusat Kurikulum Perbukuan dari Kemendikbud. Itu KIKD-nya sudah semua terangkum di situ. Kalau biasanya nih saya dengan Pak Hermanto nih suka merancang
Soal UAS ya Pak Her ya, kita buat, kita milih, ambil yang mana yang kira-kira menengah atau standarnya rendah atau kurang. Namun karena ini saya buat suatu rangkuman atau suatu siapa tahulah nanti teman-teman mungkin bisa memberi lebih, ya saya tuliskan semua Pak Her. Cuman ada yang bolong-bolong tuh mangga, nanti silakan sekolah yang mengambil sikap. Nah, jadi di sini saya tidak membuat harus pakai ini enggak, ini hanya ini loh MGMP memberikan satu wadah menuliskan SKL atau kisi-kisi ya sudah diturunkan menjadi kisi-kisi. Nanti Bapak Ibu mangga dikira-kira sekolahnya ingin menyelenggarakan UAS nih kayak saya, kayak beberapa saya data itu ada 10 sekolah yang sudah menyelenggarakan informatika, itu berarti harus perlu kisi-kisi tersebut. Makanya tadi juga kan sama Pak Dudung ditanya, karena mungkin setelah ini saya harus menyetorkan kisi-kisi tersebut. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Terus kemudian kalau Bapak Ibu diandaikan, misalkan saya mengajar jaringan, namun jaringan itu baru sekedar apa gitu. Nah, itu kan ada tahapan tingkatannya Bapak Ibu. Ada C1, C2, C3, C4 dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sesuaikan saja dengan turunannya. Boleh menggunakan C1 atau C2 atau sekaligus C4 atau C5 nggak masalah. Yang penting adalah asal Bapak yakin sudah mengajarkan dan anak-anak sudah mahir dan bisa. Pada intinya kita ingin membantu siswa kan, ya itu dari saya Bapak Ibu informasi tentang kisi-kisi. Nah jadi kalau nanti Bapak Ibu seandainya Bu bagaimana ini saya nggak ngajarkan materi ini. Nah, kalau yang belum mengajarkan baru di kelas 10, bisa dikejar nanti di kelas 11 dan di kelas 12. Atau Bu, bagaimana saya sudah terlanjur tidak mengajar, sementara saya sudah memasukkan informatika. Berarti Bapak bisa ambil di soal yang mana, di penguatkannya, di penguatannya di yang Bapak Ibu ajarkan. Jadi prinsipnya simpel saja Bapak Ibu, ini hanya adalah sebagai acuan saja, tapi tidak permanen, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan putra-putri Bapak Ibu di sekolah dan kondisi yang ada di sekolah. Mungkin dari saya tentang kisi-kisi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini karena harus diskor, makanya harus dikejar. Nah, nanti saya akan coba kirim ke grup ya. Di grup aja ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak. Apa saya lanjut dengan program kerja atau saya serahkan dulu ke Pak Ridwan? Bagaimana Pak Ridwan? Lanjut pemaparan program kerjanya kembali langsung aja Bu Des. Oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah sampai kepada kisi-kisi ya. Nanti akan kita bertemu di grup ya, itu kisi-kisi, dan nanti kalau seandainya Bapak Ibu ada yang perlu konsultasi lagi bisa Mbak Japri ya, bisa diskusi lah sifatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, adapun program kerja kita yang ditunggu oleh Pak Dudung tadi dengan Pak Asep tadi yang sudah mengatakan bahwa beliau itu sangat support sekali. Saya tahu persis beliau itu sangat sekali mensupport kita bagaimana. Hayo kita TIK jangan diam aja, kita harus menjadi motor seperti itu. Betul. Kenapa? Beliau itu kan orangnya memang sangat super IT banget dan sangat tahu persis lah tentang perkembangan yang akan datang. Makanya kita alhamdulillah dapat orang-orang seperti mereka jadi menjadikan semangat bagi kita. Nah, adapun yang bisa saya sampaikan mungkin Bapak Ibu boleh memberikan saran. Saya tentu di sini banyak pakar-pakar di sini tuh banyak sekali Bapak Ibu yang hebat yang tentunya bisa berbagi, namun kan kadang-kadang kita waktu yang susah ya untuk berbagi itu dikarenakan kesibukan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama,
kita bisa mengadakan model pembelajaran. Ya, kita buat model pembelajaran bagaimana sih? Seperti kata Pak Asep. Bagaimana di kelas supaya nyaman? Misalkan bisa menggunakan Padlet, Jamboard, atau website, atau blog, atau apapun bentuknya yang sifatnya menarik anak. Atau bisa menggunakan permainan, misalkan, ayo anak-anak kerjakan sekian dan sekian, tapi sambil bercanda, sambil anak itu senang. Sehingga apa? Sehingga anak itu mencari kita, bukan kita yang mencari anak. Nah, itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Saya itu ngajar, saya dicari, bukan saya mencari. Karena saya kasih satu, saya nggak akan berikan yang kedua kalau mereka nggak minta. Jadi kayak tarik ulur. Akhirnya mereka penasaran. Nah, setelah penasaran dicari. Itu yang terjadi. Nah, mungkin saya usulkan nanti program kerja kita pengembangan. Nanti bagian pengembangan siapa ya? Pak Hermanto atau Bu Yati atau Pak Sunyo itu nanti atau Bu Ririn itu nanti ya. Nah, nanti kita misalkan dalam model pembelajaran pertama. Kedua, Bapak Ibu, saya juga pernah ya kemarin itu merasa nekat saya membuat PTK. Alhamdulillah di bulan Juni itu sidang PTK saya berhasil dan dinilai sama angka kredit itu berhasil. Nah, itu juga bisa di dalam MGMP pengembangan diri ini kita membuat PTK diwadahi MGMP. Ini untuk yang mungkin PTKK atau yang PNS yang mau naik pangkat nih. Nah, itu juga bisa kita tambahkan. Ini ada beberapa tawaran mungkin tapi nanti dari teman-teman yang lain. Agenda ke depan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa selain itu bisa mengembangkan misalkan bagaimana sih kalau yang saya bisa berbagi ya, bagaimana sih dalam hal kita menulis, misalkan kita mengajar nih menulis di blog, tapi bisa nggak menjadi suatu artikel atau suatu tulisan? Nah, itu juga bisa saya tawarkan kepada teman-teman sekalian. Silakan, apakah yang mau diambil atau ditambahkan nanti di forum ini nanti saya akan menerima masukan Bapak Ibu. Silakan, saya terbuka karena saya tahu persis di ruang ini Bapak Ibu hebat-hebat semua. Mungkin itu rencana program kerja ke depan yang bisa saya tawarkan Pak Ridwan. Mangga. Saya serahkan ke Pak Ridwan dulu. Baik, terima kasih kepada Bu Des atas pemaparan kisi-kisi sekaligus rencana kegiatan MGMP TIK ke depannya. Sama-sama tadi kita sama-sama dengarkan. Baik, rekan-rekan MGMP TIK yang hebat dan luar biasa. Ya. Terus selanjutnya kita buka forum ramah tamah, diskusi atau tanya jawab nih, biar suasananya santai. Buat rekan-rekan sekalian, kita minta rehat sejenak 10 detik buat senyum, sapa, dan syukur kita untuk seluruh keluarga besar MGMP TIK Kota Bekasi. Senyumnya Pak Dermawan, Pak Anto, Pak Hermawan, Pak Hermanto. Udah, masker dilepas, senyum dulu semuanya. Udah buka nih. Buka tuh. Kebetulan di ruang guru udah nggak ada siapa-siapa lagi nih, tinggal saya sendiri. Alhamdulillah. Senang kalau ngeliat anggota TIK semuanya pada senyum semua dong. Nggak ada yang cemberut lagi. Ring oleh dua. Ya, selanjutnya kita buka forum diskusi nih, ramah tamah diskusi karena udah lama juga kita MGMP TIK nggak diskusi seperti ini ya. Hari ini saya minta kepada semua rekan-rekan untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menyampaikan masukannya berkaitan dengan kemaslahatan MGMP TIK di Kota Bekasi. Ya, dipersilakan pada rekan-rekan untuk menyampaikan. Serta tiga penyampaian atau pertanyaan atau pendapat. Dipersilakan. Monggo Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Ya, silakan Pak.
Pak Wahyu ya, mau bicara? Silakan Pak Wahyu. Tidak, kayaknya Pak Hermanto aja nih pakar nih, biar ini nih, biar dimulai. Kayaknya nggak berani kalau Pak Hermanto belum ngomong kelihatannya. Kayaknya jargonnya duluan ngomong. Yang lain dulu, Bu. Yang lain dulu. Ah, aduh, ayo dong, adong Ayah Zuri, ayah. Ya Bu, Bu, Pak Ya, Jamal, ya mangga Pak. saya sudah nyampe nih. Oke, alhamdulillah. Nah, saya coba tadi menyimak aja Kang Dudung. Punten, tadi saya dengar nggak konsen. Nah, Jarang. Bu, hostnya siapa Bu? Nggak dimutkan Bu? Pak Bayu itu Pak. Udah. Siapa Bu? Nggak bisa dimatikan itu. Kan. Ya, benar. Nah, gitu kan. Kira Hostnya tenang bisa. tidak tuh hostnya Bu, lihat. Jadi kita tadi kayak bapak ngomong ayah ribut, jadi kan bete Bu, kok otak teh jangar. Kita tuh ingin sesuatu nyampe tapi susah nyampe, itu maksud Pak Jamal. Kalau yang kayak gini-gini memang sensitif ya di Zoom itu, jadi si hostnya harus jeli gitu kapan ada orang bicara, kapan kita mematikan itu Pak, itu maksud Pak Jamal supaya dapet gitu. Bukan tidak berarti mengurangi rasa hormat ya, memang etikanya seperti itu. Teman-teman semua, saya mau ganti ini dulu dah, yang ini, yang di laptop aja dah. Jadi saya mau matiin dulu. Nah, punten saya sudah di meja. Teman-teman semua, sebetulnya saya itu bukan orang TIK, Bapak dan Ibu, guru kimia, tapi saya mau belajar, Bapak dan Ibu. Jadi saya sebelum orang lain bisa, saya coba bisa dulu gitu. Oleh karena itu saya sangat bersemangat. Cuman ya teman-teman kan masih pada muda ya, mestinya lebih mengeksplorasi dengan kemudaannya itu gitu, maksud Pak Jamal. Kalau bisa misalkan kalau toh nanti di kepengurusan itu akan ditambah seksi apa atau bidang apa yang bisa setiap ada hal yang baru gitu, tugas dia mencari hal baru itu. Bila perlu kalau dari tim TIK kota kita nggak ada yang bisa, kita nyari orang pelajari sampai bisa gitu. Nah tugas kita nanti menyebarkan ke sekolah atas nama MGMP TIK sekota, kan keren Bu gitu. Jangan sampai MGMP TIK kalah sama MGMP kimia gitu, kan lucu ya keren gitu. sekali. Nah kalau bisa misalkan dibentuk nih, sekarang ini ada yang pakar 2 orang, memang pakar juga kan tadi cek Pak Jamal mah yang kalau 3 moto juang saya sih belajar beribadah maksimal, belajar atau bekerja maksimal, dan berbuat baik maksimal. Dan itu yang ketiga. Jadi kita meningkatkan sama Allah, dekat dengan beribadah maksimal, karena hidup itu sebentar ya, kapan kita pulang kita nggak tahu. Gitu. Yang penting dimaksimalkan dalam beribadah, dan beribadah itu tidak hanya sholat ya kan, enggak. Kita berbuat membuat sesuatu yang baru untuk orang juga sama ibadah Bapak dan Ibu. Jadi saya berharap kita peningkatan dalam beribadah. Kedua, belajar apapun yang baru, belajar. Ini nggak bisa belajar, kita belajar. Nah kemudian belajar itu baru kita akan berbuat baik maksimal, dan mungkin itu kemuliaan kita akan dapat di dunia dan akhirat Bapak dan Ibu. Nah terkait MGMP TIK, kalau dalam TIK itu ada satu sub untuk pengembangan IT misalkan. Nah cari yang memang yang tadi punya sifat itu tuh, yang beribadah maksimal, belajar maksimal, dan berbuat baik maksimal misalkan. Kita coba dia mengeksplorasi apa nih. Misalkan setiap guru dibutuhkan harus punya web masing-masing. Kita pelajari itu web itu. Nah kita baru destinasi, pasti semua sekolah itu mau Bu ke kita belajar. Orang TIK kok sekota udah pasti andalan gitu maksud saya. Jadi ada hal-hal yang baru itu justru kita yang memotorinya, bukan kita yang ngekor gitu. Yang saya lihat TIK belum ada giginya gitu untuk sekelas MKKS. Terus terang aja, saya memang kebetulan di MKKS sebagai kurikulumnya, saya bukan sekretaris tapi di kurikulumnya. Tapi aneh gitu, semua teh ke situ larinya. Oleh karena itu saya sih punya harapan ke situ Bapak dan Ibu. Ya kalau kita masih tetap seperti dulu ya seperti lagu itu ya, aku masih seperti yang dulu gitu, baik kan nggak ada inovasinya. Ya mangga lah. Kalau saya sih selaku ketua sanggar pengennya atau sesuatu yang beda ya. Jadi kita tuh ada warna untuk sekolah lain, bahwa ini produk TIK kita. Misalkan ada sesuatu yang baru nih, wah pelajari itu gula TIK. Nah kita ngadain pelatihan aja, pasti nanti saya suntik siap kepala sekolah agar mengirimkan ke grup MGMP TIK untuk sesuatu yang baru.
Gitu maksud Pak Jamal, Bapak dan Ibu. Jadi mangga itu yang pertama ya saran yang pertama. Kedua, kuasai kurikulum tentang KTIK-an yang ada sebagai mata pelajaran, yang masih sebagai BKTIK. Tadi mana tuh posisi kata itu? Ya, Bapak dan Ibu. Jadi kumaha ya teh adan, apa dari dimutkan yang adannya apa kumaha ya? Apa diberhentiin? Pak, Bu. Kang Margo, Kang Margo. Pak, sejenak untuk ajan ya Pak. Ajan dulu ya, oke. Ya. Ya, Pak. Mangga, saya pengen ngobrol nih sama teman-teman. Ya, oke. Sedap ya, adan dulu. Ya, alhamdulillah. Amin. Udah, Kang? Dilanjut Pak Jamal. Kang Ridwan. Jadi yang pertama tadi ada Alhamdulillah. ada seksi lah pengembangan IT khususnya di MGMP TIK supaya kita bisa mewadahi keperluan sekolah, Bapak dan Ibu. Terus terang aja, saya bangga nanti ada di Ketua Sanggar MGMP TIK karena kita bisa memberi orang lain dari kemampuan yang kita ada, itu satu Pak. Yang kedua, kita respon yang booming di anak-anak remaja karena kita bisa menyumbangkan ke anak-anak remaja OSIS. Misalkan tentang podcast. Podcast bisa podcast yang dengan filmnya yang sekarang lagi booming nih. Ada yang podcast personal ya, yang podcast personal itu yang nasihat untuk diri sendiri kan itu bisa dipost. Nah, kita perdalam lagi tuh Bu. Kita cari lagi pasar anak-anak di setiap sekolah OSIS-nya. Kita yang latih. Siapa? MGMPTIK SMA Kota Bekasi. Keren banget gitu. Maksud saya. Nah, kalau misalkan kita butuh orang, kita dulu aja di MGMPTIK-nya. Nyari pelatih yang dari luar. Kita bayarin tuh rame-rame. Kita kan jadi jago. Bikin podcast sendiri. Nanti podcast buat sekolah. Kan begitu, Bu. Nanti ngadain pelatihan tuh. Itu maksud Pak Jamal. Jadi ada sesuatu yang baru kita tangkap langsung kita hajar di situ oleh guru-guru TIK di setiap sekolah gitu. Itu sih baru pemikiran saya ya teman-teman. Saya juga nggak bisa memaksakan kehendak, cuman kayaknya kita tuh harus ada sesuatu yang baru gitu menurut saya gitu. Mungkin dua aja ya. Yang ketiga satu lagi menguasai tadi Pak kurikulum di mana kita berada, apakah sebagai mata pelajaran lintas minat, apa memang pelajaran yang itu harus benar-benar dibidangi. Mungkin di sini ada Kang Dudung ya, dalam hal ini pengawas pembina yang lebih mengetahui tentang hal yang seperti itu gitu. Itu aja Bu, pesannya 3 aja ya Bu. Kalau saya siap kok mau ketemuan juga, penting waktunya saya ada ya, insya Allah. Iya Pak, sangat menginspirasi sekali. Ini udah kebuka ini pesannya Pak Ridwan. Ayo ditangkap teman-teman. Luar biasa Pak Jasep Jamal. Untuk podcast SMA Negeri 7, alhamdulillah Pak Jamal, sepeninggal Bapak udah bisa berjalan terus Pak. Alhamdulillah, memang kemarin tuh OSISnya keren banget itu. Kemarin cuma penyempurnaan dengan yang sederhana tapi bisa jalan tuh anak-anak OSIS 7 tuh keren menurut saya Kang Ridwan. Bagus. Alhamdulillah Pak. Makasih Pak. Support. Ayo untuk rekan-rekan sekalian untuk menyampaikan tanya jawab atau pendapatnya ya atau usul atau apa enggak. teman-teman karena TIK milik kita gitu. Siapa lagi kalau bukan kita membesarkan membuat TIK punya sesuatu buat SMA di Kota Bekasi menurut saya. Coba ngasih sumbangan pemikiran aja gitu ya. Enggak. Ya rekan-rekan, Meli dibuka forum diskusinya. Bu ada absennya nggak Bu? Ada Pak. Kang Ridwan. Ada ya? Sudah ada Pak.
Ada ya di itu ya di chat ya. Iya Bu. Pak. Belum dikirim ke chat kan? Belum kan? Belum ada nih. Sudah Pak. Nanti turunkan lagi, turunkan lagi. Turunkan Sudah lagi, masuk, Pak. soalnya saya tadi pakai HP. Ini Pak, saya turunkan lagi Pak. Punten Kang, saya pengen ngecat ceritanya. Ya Pak. Nah itu juga kepengurusan juga waktu kita kesepakati bisa dirubah itu Bapak Ibu ada di Google Doc itu dari kepengurusan. Di aja Bu, di kompletin aja ininya bidangnya. Nah, Misalkan yang bidang pindah kurikulum memang mendukung kurikulumnya gitu sampai ngelotok. Nanti pengembangan IT-nya, aduh hal-hal yang baru, ayo ngelotok mempelajari gitu. Ayo jeng saya lah, saya pengen belajar. Kita diseminasi gitu. Saya izin share screen kali ya Pak ya. Saya menampilkan kemarin hasil dari dengan Pak Dudung di Cikarang. Mungkin teman-teman biar bisa langsung lihat. Sebenarnya sudah saya share di itu Pak, di chat. Itu RTL antara tidak lanjut MGMP ini dibuat pada saat sekarang ini. Dan adapun nih yang tadi disampaikan bidang apa yang harus ditambahkan. Tadi saran dari Pak Asep luar biasa. Bagaimana caranya menambahkan bidang-bidang yang perlukan ya. Nah kemarin Pak atas kesepakatan ini lapor nih Pak ya atas kesepakatan untuk guru-guru MGMP sekota dan kabupaten ya. Iya. Ibu punten stop di situ ya, jangan digeser dulu ya. Saya pengen ngobrol nih, punten. Ya terusin Bu. Ada itu jangan digeser. Ya. Nah, kemarin kesepakatannya menghasilkan ini begitu Pak, kepengurusannya. Ya. Jadi mungkin dari Bapak selaku ketua sanggar bisa dikembangkan dari segi yang mana gitu loh Pak. Karena, oke, sip. Oke. Karena kita andaskan ini acuannya Pak. Iya, nah Ibu terima kasih Bu. Ini sudah bagus sebetulnya, cuma nanti jobnya aja, job desk-nya lebih dikembangkan. Misalkan nomor A, ini kan kerjasama dengan kelembagaan. Artinya tadi kita ada moto juang itu yang ketiga, ya berbagi gitu. Jadi beribadah maksimal, belajar maksimal, atau bekerja maksimal, dan berbagi maksimal. Kita ada di kelembagaan, berarti bisa kerjasama dengan yang lain, bisa sebagai partner, bisa kita memang pemberi gitu Bu. Ya, jadi kita bisa, kalau saya punya konsep baru, dipelajari oleh pengembang SDM nih, sampai misalkan tentang podcast itu bisa untuk OSIS-nya, bisa untuk gurunya, bisa menjadi bahan ada podcast untuk videonya misal nih. Kembangkan di situ, kita ngadain pelatihan, berarti ke kelembagaan. Nah, expose-nya di komunikasi publikasi. Kalau bisa memang MGMP TIK di kota tuh punya web sendiri atau blog sendiri, maksud Pak Jamal. Tapi dikembangkan, jangan bobo. Itu bila perlu IG gitu, maksud Pak Jamal kan ini masukan ya. Nah, jadi untuk komunikasi dan publikasi itu sebaiknya nih Ibu Suyati sama Pak Sunyo, ini baru saran Pak Jamal ya. IG MGMP itu hidup gitu, sesuatu yang baru, ayo gitu. Memang apa gitu kadang-kadang ya. Ini mah hanya sekedar masukan aja, sebetulnya kan tergantung kita juga ya mau mengeksplorasi atau tidak. Karena MGMP punya kita, kalau kita punya khusus pengembangan yang memang berbasis IT-nya ada di markas MGMP TIK Kota Bekasi, wah kita keren Bu. Bukan hanya sekedar MGMP TIK Kota Bekasi nama doang, tapi warna belum ada. Sebetulnya kita bisa menguasai warna MKKS Kota Bekasi itu di MGMP ini untuk TIK-nya menurut saya gitu. Jadi sebetulnya ini tinggal job desk-nya aja gitu. Jadi bila perlu ini di pengembangan SDM ini perlu yang laki-lakinya nih, yang kira-kira dari sekian sekolah dia bisa menyisihkan waktunya, yang muda misalkan, atau yang tua tapi energi. Boleh Bu, masuk di situ. Nah dia misalkan kita yang booming apa, ayo kita pelajari. Bila perlu sampai bisnis loh Bu. Misalkan kita mau jadi reseller di Shopee, seperti apa kita pelajari. Ayo guru TIK belajar semua, kita jadi pedagang bila perlu Bu, menurut saya gitu. Terus kita misalkan mau jadi buka toko di Tokopedia, kita bikin punya toko di apa ya, di online ya. Kita pengen di Shopee punya toko online, jadi marketplace ya. Kenapa kita tidak pelajari? Jantungnya di guru TIK, kalau menurut saya. Kita berbagi untuk kita dan pengembangan diri kita. Kalau saya sebagai suami, seorang laki, ini harus benar-benar nyari duitnya harus bisa pengembangan diri itu.
bukan hanya mengandalkan dari gaji menurut saya ya, seorang laki-laki itu. Kalau ibu-ibu malah wayahnya kalau ibu-ibu mah harus mengerem diri karena memang harus mengurus anak dan suami. Kalau saya, kalau laki-laki kan tanggung jawab gitu. Jadi kalau lagu-lagu yang tadi aku masih seperti yang dulu, yang geus we hanya slogan MGMP TIK gitu, nggak ada warna untuk Kota Bekasi. Coba deh, barangkali teman-teman yang hebat di sini ada Kang Margo, ada siapa tadi Kang Hermanto ya di SMA 2, terus ada Bu Ririn, terus ada Pak Sunyo. Saya kira banyak yang bisa saling menyumbang pikiran ya untuk pengembangan IT di MGMP TIK. Jadi TIK akhirnya jadi warna gitu. Jadi kita enak, saya Pak Jamal ngomongnya di di MKKS. Nih teman-teman, ada hal yang baru tentang cara pembuatan atau cara, walaupun di Mbak Google ada ya, punya podcast untuk sekolah. Nah, kita adain pelatihan, Bu. Masa iya sih teman-teman nggak mau support? Itu aja teman-teman ya. Saya kira dari sini juga manggalah, paling dari tatanan kerjasama dengan lembagaan, batasan seperti apa, gimana. Jadi ada jobnya ya dikembangkan. Kemudian pengembangan SDM itu sebetulnya sejauh mana SDM-nya, apa yang mau dikembangkan. Kemudian komunikasi dan publikasi itu seperti apa bentuknya, paling di job desk-nya gitu. Ya Bu ya, ayo mumpung kita semangat nih, saya siap aja. Tunuhun Bu. Ya, siap Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari sesuai dengan arahan Bapak Asep, kita kembangkan, kita arahkan job desk-nya yang benar pada ini ya, Pak Ridwan ya, kepada yang 3 tadi. Mungkin yang pertama dibahas bagian mana dulu nih? Job desk kelembagaan itu sejauh mana Bu? Mungkin ini yang tim pembuatnya itu kelembagaan itu untuk apa sebenarnya? Ada apa job desk untuk kelembagaan seperti apa? Biar teman-teman tahu gitu. Oh, kalau saya punya ide ini teh nyampainya ke siapa dulu gitu. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa dibuka masing-masing, itu sudah saya share di chat ya. Jadi Bapak Ibu bisa dibuka. Mangga Pak Hermanto bagian lembaga silakan berikan masukan mungkin apa sejauh mana atau apa nanti kita diskusikan di sini di ruang ini Pak Hermanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Ketua Sanggar MGMP TIK, Pak Sep. Yang kami hormati Bu Des dan Pak Dudung. Mungkin masih ada ya Pak Dudung ya? Ada. Iya, dan rekan-rekan MGMP TIK, Kota Bekasi yang selalu bermotivasi maju. Ya. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk kita semuanya. Baik, begini Bapak, kita harus melihat dulu rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Ya. Kalau saya melihatnya rencana jangka pendek itu, ini adalah masalah kerjasama kita dengan MGMP TIK SMP, Pak. Karena kenapa? Karena selama perjalanan waktu, itu ternyata banyak sekali SMP itu tidak melaksanakan TIK, sehingga mempersulit kami di SMA itu untuk menjalankan proses KBM. Karena prasyarat materi TIK atau khususnya informatika itu sangat berat. Di mana prasyarat itu yang tadinya harus dipelajari di SMP ternyata sudah melangkah kepada pengembangan. Jadinya kita agak sulit untuk maju untuk anak-anaknya. Makanya kalau dari sisi saya, dari kami sebagai tim kerjasama kelembagaan, ingin kerjasama dengan MGMP TIK SMP, Pak. Kita akan coba duduk bareng, kemudian bagaimana caranya supaya anak-anak SMP sudah minimal mengenal dulu bagaimana cara mematikan komputer, bagaimana cara membuka aplikasi dan sebagainya. Karena ini terbukti sekali masih banyak yang tidak mengenal tentang Office ya. Kemudian bagaimana menggunakan komputer dengan baik. Yang mereka bisa, yang mereka pandai adalah menggunakan gadget. Gitu. Itu rencana saya. Kami sebagai tim kerjasama kelembagaan. Kemudian berikutnya yang kedua, di sini kebetulan di MGMP TIK ini banyak orang hebat, Pak. Gitu. Jadi kita coba berdayakan juga untuk tutor sebaya, di mana teman-teman di dalam MGMP ini banyak orang hebat yang bisa kita sharing sebagai tutor sebaya,
dan kita akan coba berbagi ilmu. Ya, contoh kayak ada Pak Fajar itu kan juga Google Education ya, dan teman-teman yang lainnya gitu. Nah, itu bisa kita berdayakan sebagai bagian internal kita, Pak, untuk penguatan konten kita. Kemudian yang ketiga, dimungkinkan kita bisa kerjasama dengan pihak lain, Pak, dengan lembaga, mungkin ada praktisi atau ada lembaga yang berhubungan dengan IT yang bisa untuk pengembangan yang sifatnya adalah non-profit. Artinya kita coba untuk memajukan tanpa harus mengeluarkan biaya, tapi hasilnya bisa kita nikmati bersama. Itu rencana jangka pendek saya, Pak. Jadi untuk bagi kerjasama kelembagaan. Nanti untuk pengembangan selanjutnya nanti menengah dan sampai dengan ke depan, mungkin kita bisa melihat bagaimana dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan itu supaya bisa lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari seksi kerjasama kelembagaan. Oke, saya sedikit ngomong komentar ya, Kang Herman. Keren ya programnya. Artinya begini, saya juga melihat bahwa pada saat anak masuk SMA tuh kemarin nih ya, kayak Zoom juga gak ngerti, terus kayak Jinit ya masih terbata-bata gitu. Nah, mungkin itu bisa disupport melalui kelembagaan ya, Kang. Apa saja yang minimal pengetahuan yang harus dikuasai anak pada saat masuk SMA ya, Kang. Barangkali itu salah satunya ya, Kang ya. Ya, benar. Jadi pas ngajar tuh nggak gelimpungan gitu. Nah, Kang ya. Mungkin bisa diinventarisir nih yang minimalis yang harus diharapkan si anak minimal bisa belajar mengikuti kegiatan di SMA seperti nanti menghadirkan PPT pada Jimit atau Zoom ya, Kang ya. Mungkin ya, Kang ya. Benar sekali. Nah, itu kan yang minimalis yang memang kita harus ada saham di situ gitu, Bapak dan Ibu. Nah, mungkin kalau Pak Jamal ya, kalau misalkan di SMP memang susah dikoordinasi, paling tidak nanti dari grup kita MGMP bidang yang kalau misalkan ada bidang kurikulum apa saja nih yang harus dilengkapi. Nah, kita adain pelatihan dari tiap sekolah atau guru TIK-nya aja lah, guru TIK-nya aja kita ajak satu irama di MGMP itu dalam MGMP tingkat SMA ya. Ini yang harus dipelajari oleh anak. Nah, pada saat siswa baru nah dikasih 1 hari gitu. Nah, kita yang berperan di sana, mungkin saya akan support ke MGMP, ke MKKS-nya, Kang. Kalau ke SMP, jangkauannya agak sedikit terbatas, misalkan dengan terbatas waktu, terbatas komunikasi, kita simpelkan aja pada saat dia masuk SMA, guru TIK harus mengadakan kewajiban pelatihan khusus pengenalan IT mendasar untuk sekolah, terutama mengikuti pelajaran PJJ. Terlepas dari nanti PTM, tetap aja di komputer mah penguasaan IT mah tetap diperlukan ya. Walaupun kita nanti PTM lagi gitu, justru kita akan pengembangan lebih ke mengarah ke sana gitu. Jadi saya sangat senang Pak, Bapak lebih lebih mengambil keruhnya ya, ruh dasar bagi seorang siswa yang akan belajar di SMA. Jadi, cuman ada 2 solusi kan tadi, bisa kerjasama langsung dengan guru SMP. Kalau memungkinkan kita mengkondisikan, atau kita sendiri dari tim MGMP SMA tingkat kota bikin list mana yang diperlukan anak untuk minimalis pada saat dia masuk di SMA. Nah, nanti kita bisa dihimbau ke setiap sekolah, Pak. Kalau memang kita sudah greget punya listnya mah, kita akan ngotot saya di MKKS. Ini perlu nih anak siswa, dan itu akan menjadi kebanggaan orang tua manakala anak diberi sesuatu yang memang memahami untuk pembelajaran di SMA. Menurut saya, Kang Herman, itu ya, menurut saya ini ada 2 sisi aja, nanti mana yang lebih enak, dan itu kalau saya sih sangat support Pak, bener, keren itu Kang. Mungkin itu masukan saya, hanya 1 hal aja dah, nanti untuk kedepannya nih tahun ajaran baru nih, apa nih action kita guru TIK di sekolah, kita bikin sesuatu yang baru tadi, menjembatani antara siswa SMP ke SMA tuh harus minimal lah TIK tuh yang mendasar tuh apa gitu. Kalau itu ditempuh, kalau ke SMP kita nggak bisa gitu. Ya kalau ke SMP bisa ya why not, tidak ada masalah gitu ya, Kang ya. Ya, siap. Artinya kita kolaborasi. Ya, kita kolaborasi aja Pak. Jadi antara SMP. Iya tuh Kang Herman, apalagi tentang PPDB gesliurnya tuh. Ditambah lagi mungkin dengan MGMP SMK Pak. Jadi SMK itu kan lebih maju untuk IT-nya gitu. Saya pengen itu ada kolaborasi misalkan dengan TKJ-nya atau dengan RPL-nya, itu saya pengennya gitu. Jadi kita materi itu tidak hanya stuck dengan
dengan Office aja, tapi kita juga pengen belajar tentang TKJ, RPL, mungkin yang lain-lain gitu. Jadi kita bisa kolaborasi. Itu yang saya harapkan sih Pak dari MGMP. Saya mendukung Pak. Kalau Bapak mau, sok nanti saya jembatani antara MKKS ya, SMA, SMK. Nanti kita mencari orang yang di SMK yang memang memahami tentang pengembangan IT terkini Pak. Saya setuju. Jadi di guru MGMP TIK sendiri punya program untuk pengembangan potensi diri melalui jalur itu. Nah, nanti saya ngomong lagi ke kepala SMA-nya. Nih guru-guru TIK di SMA kota teh perlu ini nih, ada yang baru. Nah, kita belajar di SMK Pak, cari narasumbernya. Itu Bu Des tuh, Bu Des. Kita PR-nya banyak tuh. Pak Hermanto ide cemerlang itu. Setuju saya. Saya juga mau belajar. Siap. Ya. Mangga Bu, setuju Kang Herman, setuju saya. Kayak asal jelas we programnya. itu kelihatan ide dari Pak Asep itu langsung dibungkus itu dengan Pak Hermanto itu langsung itu. Oh, langsung banget kalau saya mau karena saya juga pengen belajar. Ya. Terima kasih Pak Hermanto. Ya. Untuk rekan-rekan yang lain mungkin masih ada lagi. Paling tidak bagiannya itu minta pendapat dulu Pak. Tadi bagian pertama salah satu yang menggigit menurut saya program tadi itu satu nilai lebih. Nah, sekarang bagian kedua mungkin Yang kedua tuh Bu Hajaririn sama siapa tuh barangkali apa yang mau dikembangkan. Nah itu dikasih kesempatan untuk mempersiapkan Prokja. Bu Ririn. Bu Ririn sama Ibu siapa tuh dua orang ya? Bu Ririn sama Bu Ninggih ya? Ya, Bu Ninggih. Silakan Bu Ririn. Bu Ririn, Ibu Ririn, Bu Ninggih. Atau dilompat dulu kepada yang bagian ketiga Pak, kan ada 3 bagian itu Pak. Ya. Publikasi. Komunikasi ke Bu Yati. Kasih kesempatan sama Bu Yati, silakan. Sama Pak Sunyo berdua. Silakan Bu Yati. Bu Yati ada nggak di grup di sekarang Bu Yati sama tadi kalau Mbak Jahririn mah ada ya. Ada Bu Yati. Tadi ada, sekarang Suyati. Ada Bu Yati, Bu Des. Ada Bu Yati. Silakan. Bu Yati. Halo. Bu Yati. Pak Sunyo deh. Sambil menunggu Bu Yati, Pak Sunyo mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Sunyo, salam kenal nih. Pernah ketemu tapi di mana gitu. Sudah pernah ketemu Pak Camal. Selain lah. Ya di SMA 1. Ya, yang oh ya benar ya siap. Yang kami hormati Bapak Camal selaku Ketua Sanggar. Ya, yang saya hormati Ketua Bu Deswati dan rekan-rekan semuanya. Kalau dari kami untuk bagian publikasi sebetulnya kan ada hubungan dengan yang SDM sebetulnya. Ya. Jadi apa yang dihasilkan dari SDM, nah itu nanti bagian kami yang mempublikasikan gitu. Kalau untuk tahun-tahun sebelumnya untuk MGMP sebetulnya sudah punya web sendiri Pak. Ya, oh gitu. Webnya sudah ada. Siap. Gitu. Jadi cuma nanti bagaimana apakah itu akan diperpanjang untuk pemain-pemainnya atau seperti apa nanti kami diskusikan sama teman-teman. Siap. Nah, mungkin untuk kedepannya memang perlu ada apa namanya IG mungkin ya biar yang lainnya terkena seperti itu biar dikenal oleh yang lain gitu ya. Jadi siap. Apa yang dihasilkan dari tentunya produk dari MGMP TIK itu nanti biar dapat dilihat oleh paling tidak itu untuk kota sendiri. Iya benar Kang, gitu. Punya warna lah MGMP TIK tuh, setuju. Ya. Mungkin seperti itu Pak. Jadi nanti kita banyak ke medsosnya nanti. Oke, izin Bu Desi ya, Bu Des aku nambahin. Kang Sunyo keren ya niatnya tadi biar kita punya warna, kita dikenal bahwa MGM TIK adalah sumber inspirasi untuk pengembangan TIK di
di SMA Kota Bekasi ya Kang. Nah, tadi paling tidak kan harus menyoroti kegiatan dan kita sudah punya web ya Kang ya. Iya, betul. Oke Kang, gimana Kang Sunyo kalau kita coba di setiap sekolah ya, tiap sekolah misalkan SMA 11 guru TK-nya siapa? Oh, Bu Hajah Ririn sama Bu Eka Melani misalkan. Nah, dia sebetulnya punya sesuatu yang khusus apa di 11 itu pengembangan TK-nya gitu Kang. Itu bisa bernilai lebih nggak? Bisa kita bagi nggak gitu? Misalkan di SMA 1 Bu Des yang sudah pengalamannya banyak. Apa nih yang khas yang sekolah lain nggak bisa gitu untuk kegiatan itu, Pak? Di list tuh, Pak. Barangkali Kang Sunyo ya. Boleh. Nah, Jadi dari nanti situ apa kan yang kita bisa dipublish di web sekolah. betul. Budes kegiatannya ini tuh yang baru-baru tuh. Nah dari situ baru Bu Hajah Ririn dari tim pengembang itu yang ini nih yang kayaknya lagi dibutuhkan nih. Ternyata di sekolah SMA Alexandria misalkan dia podcastnya bagus. Yang pengembangnya tuh guru IT-nya gitu. Menurut saya kenapa kita tidak ajak dia tuh publish juga di web MGMP TIK sekolah. Nah kita coba setelah dipublish sekolah-sekolah kan terkenal akhirnya. Guru secara pribadi juga terkenal, program sekolahnya setiap sekolah juga terkenal dengan kelebihannya masing-masing dari sekolah. Ada yang biasa prestasinya, yang lain juga ada gitu. Nggak apa-apa, yang penting di sekolah ada sesuatu yang TIK, guru TIK itu punya ciri khas, Pak. Model nih kalau OSIS. Semua LDKS, nggak apa-apa, LDKS masukin kalau kesiswaan ya. Di publish itu di kegiatan LDKS semua ada. Nah, apalagi kalau khas gitu. Kalau LDK mah udah bisa lah. Nah, ya minimal ada LKDKS lah di sekolah gitu. Kalau enggak, program apa nih yang bisa dikembangkan di sekolah itu oleh guru TIK? Saya pikir itu salah satu jembatan Kang Sunyo ya, untuk dipublish ke web MGMP TIK itu Kang. Menurut saya ini baru masukan saya ya. Nah, dari situ baru kita cek. Saya yakin teman-teman juga tidak keberatan kali ya karyanya dipublish gitu. Bahwa di SMA Anda punya ini nih gitu. Tapi memang khas produk dari Kang Sunyo misal nih atau Bapak Asep misalkan itu produk saya banget gitu tapi dipublish itu memang karya beliau tapi dipublishnya di MGMP TIK bahkan kalau punya IG ya mangga jadi TIK MGMP TIK langsung terekspos Pak kayak gitu ya. Nah terus adakan pelatihan-pelatihan yang memang sekolah saya mah Bu Hajah Ririn kok di 11 mah dikembangkannya metode X untuk pengajaran itu dengan TIK-nya kok skala belum ada sekolah saya mah. Nah, kenapa tidak kita belajar dari 11 gitu. SMA 2 mah untuk pengembangan pembelajaran yang modern itu kayak gini. Nah, kenapa tidak kita belajar dari TIK SMA 2 masuk Pak Jamal. Di SMA Ananda misalkan atau Marsudirini atau Al Ajar ini nih bagusnya. Nah, kenapa tidak kita ke sana ngikut masuk Pak Jamal tuh. Disitulah teman-teman hidup kita untuk berbagi ya kayaknya hampa hidup ini tanpa berbagi gitu kita ngurusin diri sendiri aja bosen gitu mendingan kita coba merambah untuk berbagi apa yang kita punya. Saya kira keren Pak, saya setuju nih beneran. Aduh nuhun idenya. Terima kasih Kang Sunyo ya, idenya keren. Ayo kita kembangkan tuh MGMP TIK sok bikin strukturnya bikin programnya ayo dengan saya juga bisa kok telepon-teleponan terus sama Mas Sunyo nggak apa-apa siap. Ada masukannya Suyati? Pak Ridwan kasih kesempatan sama Bu Suyati yang kemarin juga di Bu Yati. Silakan Bu Yati. Atau Bu Ririn. Tadi Bu Ririn ada, Bu Hajah ada tuh Bu Hajah. Baik. Assalamualaikum. Ya. Tuh Bu Ririn. Maskernya mungkin Bu Ririn biar bisa lihat. Ini maskernya 11 ini, produknya keren ini. Ayo. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, tadi itu aja keselak-selak soalnya Pak Jamal nyebut-nyebut terus. Ya, jadi gini ya, satu dari hidupnya lagi info MGMP TIK ini yang kami harapkan itu satu persamaan persepsi tentang informatika. Ya, kemarin kita sudah membahas itu apa saja sebenarnya yang kita ajarkan nantinya ya ke anak itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentang pengembangan. Kalau pengembangan ini kebetulan dengan Capsek-nya waktu itu saya Pak Jamal ya, Pak Haji Asep Jamal ini benar-benar kita tuh melejit dalam hal
IT ya, dalam hal IT, adanya web, adanya IG itu jalan semuanya, ada majalah, kemudian ada banyak hal lah ya pokoknya tentang penggunaan IT ini benar-benar di 11 itu jadi bagus gitu ya. Nah, terus kemarin itu saya sudah usul kepada pengurus ya, yang sebaiknya dilakukan itu pertama adalah memang pengembangan guru ya, pengembangan guru dan kita itu jadinya keberadaan guru TIK itu di apa namanya, diperhitungkan lagi itu di sekolah ya, Siap, yaitu setuju. Ayo, ya ayo, benar. yaitu, contohnya itu di 11 itu sudah penggunaan yang itu Pak Jamal, penggunaan, Google Space itu ya, hanya Ya, beberapa sekolah yang sudah menggunakan dan ya, itu bagus banget karena semuanya administrasi ada guru di situ. itu sudah terkoordinasi. Kemarin kita ada, Wakakur kumpul itu semua Wakakur SMA, SMK, dan SLB itu kumpul, ternyata yang dibicarakan itu gitu dan ternyata yang sudah itu yang di Kota Bekasi hanya SMA 1, 10, dan 11 di mana 11, ya, pengguna terbesar itu ternyata di 11 gitu ya. ya. Nah, Nah itu, kemarin pembicaranya juga salah satunya dari SMA 1 ya. Nah ya, kenapa kita tidak seperti itu gitu. Jadi kita berdayakan dulu teman-teman kita ini bagaimana bisa itu tadi, apa, sekolah itu bisa menggunakannya gitu loh. Jadi kita tuh kelihatan banget bahwa ternyata IT itu di setiap sekolah sudah ada gitu, sudah menggunakan dengan semaksimal mungkin gitu. Itu kan yang bagus di sana biar muncul dulu gitu sekolah kita biar kelihatan dulu bahwa IT sudah apa udah dipakai beneran gitu di sekolah gitu kebutuhan, ya. kebutuhan Ya, banget. jadi ya gitu Ya, ya, seperti ya. itu. Jadi kalau usulan saya kemarin seperti itu untuk pengembangan IT ya. Cuman kita terbentur karena kemarin kita membicarakan bagaimana IT ini masuk di kurikulum yang nanti nih yang akan datang ini seperti apa karena Ya. banyak sekali guru-guru itu yang IT tetapi yang masih ngajar PKWU begitu. Ya, Jadi kita oke. belum Siap. seragam di sana gitu. Hmm. Itu saja dari saya. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu, boleh saya berpendapat langsung nih, soalnya ini sangat menarik nih ya, menurut saya nih, karena ini memang jadi dua hal yang memang sangat prinsip. Jadi yang saya tahu sebagai kepala sekolah itu, satu, peningkatan mutu pembelajaran. Itu udah tugas kepala sekolah, supaya pembelajaran itu jadi enjoy, anak jadi bisa dimengerti walaupun masa PJJ itu selalu saya tanamkan sebagai kepala sekolah itu, peningkatan mutu pembelajaran, mau muda, mau tua, tetap harus belajar komputer. Nggak bisa, walaupun umur udah 57 tahun, mau pensiun, tetap harus bisa gitu. Dengan berbagai cara, nah itu harus. Gitu. Jadi menurut saya, tugas kepala sekolah itu satu, peningkatan mutu pembelajaran. Kedua, mutu hasil belajar. Jadi kalau mutu pembelajaran sudah keren, gurunya rajin, gurunya sudah 80% TIK-nya udah keren gitu ya. Dalam hal ini mau nanti PTM mau PJJ tetap aja berguna TIK mah. Nah, kita nggak bisa. Maksud Pak Jamal yang itu yang harus menjadi tolok ukur kita. Oleh karena itu dua hal yang memang Bu Hajah Ririn tadi usung, saya kira perlu disambut ya Bu Ketua sama pengurus. Satu, pemahaman banget kurikulum keberadaan TIK gitu. Nah, kalau ini Bapak dan Ibu kita diskusikan di grup MGMP TIK kita pelajari, mohon nanti Kang Dudung selaku pembina dari pengawas kita datangkan, kita belah dulu Bu. Sebetulnya jangan-jangan kita sendiri nggak ngerti gitu. Jurusan TIK itu posisinya di mana? Kan sekarang sudah ada aturannya bahwa kita juga sudah masuk ke bidang mata pelajaran gitu. Kenapa tidak dibuka di Kota Bekasi itu yang ada guru-guru TIK bisa di-up lagi kayak dulu gitu dengan dasar yang jelas. Mungkin nanti Kang Dudung bisa menggelar materi itu matang gitu loh di TIK sendiri. Nah dari situ baru saya mungkin koordinasi dengan MKKS biar kurikulumnya ada berkumpul nih dengan Kang Dudung misalkan tentang sosialisasi kedudukan mata pelajaran TIK ya bidang studi TIK di tahun pelajaran sekarang gitu loh Bu. Itu satu loh. Saya usulan Bu Ririn sangat elegan buat saya Bu Ririn. Bener Bu Hajah, menurut saya sih
perlu ini segera ditindaklanjuti lah untuk pengurus MGMP TIK ya. Kita pertama memperjelas dasar hukumnya, jamnya, gimana dia kalau menjadi lintas minat. Terus nyambung dengan tadi Kang Hermanto ada basically untuk kompetensi TIK untuk masuk ke SMA itu perlu dipikirkan tuh sebenarnya. Nah itu satu hal. Jadi tolong nih segera dikemas untuk yang pertama ya. Untuk yang kedua, tadi Bu Hajaririn sudah mengemukakan hanya SMA 1, 11 dan 10. Notabene saya pernah hinggap di 10 dan 11 ya. Alhamdulillah 10 sekarang melejit juga, tuh prestasinya keren banget tuh, hebat. 11 juga gak ketinggalan lah, kemarin juga bisa bersaing ya Bu ya. Gitu. 7 juga keren Pak. Alhamdulillah tuh 7 juga, walaupun cinta kelab 6 bulan. Saya di 7 6 bulan, di 10 6 bulan, tapi alhamdulillah masih ada kenangannya buat saya secara pribadi, orang-orang hebat di sana gitu. Mereka sangat bersaudaranya kuat lah. Saya jadi sedih. Saya jadi sedih Kang Ridwan. Jadi yang kedua kata Bu Hajaririn tadi ada 3 sekolah yang menggunakan sesuatu yang baru. Nah, kenapa kita tidak latih sekalian guru-guru MGMP TIK mengadakan, nantilah sisa support lagi MKKS-nya. Gitu Bapak dan Ibu. Kita kan jadi bisa pengembangan tuh. Ya pematerinya bisa aja dari kita untuk kita anggarkan di situ. Apalagi kalau mau nyari dari orang luar boleh, dari dalam sendiri kenapa tidak? Narasumber jadi SMA 1, SMA 10 dan SMA 11 dijabarkan tuh. Enak banget tuh MGMP TIK bisa berbagi ya. Itu. Dan satu hal teman-teman ya, berbagi itu indah. Jangan merasa tersaingi. Kalau hidup sudah merasa tersaingi udah bahaya. Karena apa? Beda dimanapun. Kita bisa nih masak jengkol. Emang rasanya sama? Ente. Ada koki yang hebat memasak jengkol. Gitu. Yang penting mah bisa aja memasak jengkol semua, tapi rasanya beda. Gitu maksud saya, ayolah berbagi ke semua orang gitu tentang pengembangan IT dari kita. Nanti yang muncul ya yang rasanya sangat enak, tapi minimal kalau suaminya memang, Bu masakin jengkol bisa gitu. Itu Bu ya. Ini saya kira 2 hal yang Bu Hajaririn sangat elegan buat saya untuk dikembangkan di MGMP TIK. Terima kasih Bu. Nuhun ya Bu, cukup ya? Pak Asep, saya mungkin menambahkan sedikit saja. Ini mungkin teman-teman yang tidak sempat mungkin tahu atau tadi seperti Pak Asep. Sampai saat ini Pak, TIK itu ada 4 pijakan sesuai dengan Permen. Kalau dengan pertama ada sekolah menerapkan seperti lintas muatan lokal ya Pak ya. Terus kemudian ada namanya bimbingan itu berlandaskan Permen 68 dan Permen 54 tahun 2016. Kemudian itu tapi tidak merata, ada yang benar-benar bimbingan TIK tapi ada yang mengajar prakarya gitu loh. Nah, jadi itu tidak merata, belum merata. Kemudian ada sekarang kurikulum merdeka, kurikulum sekolah penggerak, yaitu 2 jam pelajaran Bapak. Kemudian ada kurikulum lintas minat sesuai dengan Permendikbud nomor 37 tahun 2018, yaitu SMA 1 dan beberapa teman mengikuti program itu, di mana di kelas 10 itu IPA wajib dan jamnya 3 jam. Kemudian di kelas 11, kelas 12 itu pilihan, itu jamnya 4 jam per kelas. Seperti itu mungkin buat teman-teman mengetahui saja. Dan alhamdulillah Pak, dari seluruh Indonesia kecuali Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, kita buka gerbongnya ada Podik sehingga bisa menyelenggarakan informatika sekolah yang mengajukan itu dibuka ada Podiknya. Itu yang bisa saya laporkan. Itu di Bu Des, terima kasih nih. Saya baru tahu nih, sebetulnya saya baru melek nih ada 4 sisi dari mata bidang TIK. Bu, gimana sebelum bulan Juni atau di Mei setelah Lebaran ya, coba ini disosialisasikan dengan benar kepada kurikulum-kurikulum di semua SMA di kota, Bu.
Siapa tahu di sekolahnya ada guru TIK yang bisa diberi jam sesuai dengan fungsinya, Bu. Iya. Nah, saya yakin ini kan Bu Desi udah menguasai semuanya ya. Ada beberapa sekolah termasuk saya sendiri, Bu, belum paham banget gitu. Iya, Jadi Pak. kalau ini disosialisasikan, didampingi dengan Pak Dudung misalkan, Bu, ayo kita undang supaya di tahun ajaran depan sesuai harapan Bu Hajah Ririn kita benar-benar nyata gitu. Sebetulnya posisi kita tuh ada di mana gitu, Bu. Nah, kalau Makanya SMA 1 oke lah, gampang saya ya Mas. greget, Pak. SMA contoh. Saya greget, makanya saya harus ngomong dengan Pak Asep, karena jujur Pak, kita perlu dukungan. Saya jujur Pak, kasihan ya Pak, misalkan ada teman-teman ya, dia ngajar prakarya, padahal nggak tahu, mohon maaf Pak ya, saya dulu 2 tahun Pak ngajar prakarya juga, setelah saya tahu dari Kemendikbudnya nggak boleh, saya langsung mengundurkan diri. Nah, jadi kasihan teman-teman sebenarnya, kayak Bu Ririn masih prakarya, kasihan sebenarnya, seperti itu Pak. Tapi itu mungkin perlu dukungan dari Pak Asep dan Pak Dudung mungkin ya. Nanti saya siap Pak dengan semua kebijakannya. Kebetulan saya juga salah satu tim pengembang kurikulum di Kemendikbudnya juga Pak. Jadi seperti itu saya bisa menjelaskan dengan detail permen berapa, nomor berapa dan apa saja harus digunakan. Kenapa kemarin Jawa Barat tembus itu karena kebetulan saya ditolak Pak di Provinsi Jabar, itu naskah kita di meja dibiarkan. Akhirnya saya telepon ke Mendikbud, langsung nggak ada 5 menit langsung dibuka. Jadi seperti itu, memang kadang-kadang harus perlu tangan-tangan sakti dari penguasa supaya membuka gembok-gembok yang terkunci seperti itu Pak. Itu ceritanya seperti itu. Ya, Bodes sangat keren nih. Jadi kompetensi Bodes sangat kami perhitungkan ya, baik di tingkat lokal, apalagi di MKKS sudah sangat terkenal dengan TIK-nya. Kemudian di tingkat kementerian juga Bodes sudah keren banget. Nah, sekarang kita waktunya mengajak teman-teman untuk seperti Bodes gitu ya. Saya setuju sekali Bu. Jadi apakah kita bulan setelah Lebaran nih kita adakan aja tuh Bu. Jadi mendudukan TIK itu di mana posisinya, supaya setiap sekolah itu memilih apa mau jadi lintas minat, misalkan sekolah pengajar. Jadi gitu Bu. Jadi tidak ada keraguan-raguan. Nanti yang kita undang kurikulum. Itu satu tuh Bu. Harapan Bu Ririn tuh. Ya, kedua tadi hal-hal yang bagus, pengembangan di 3 sekolah yang sudah dilaksanakan, ada SMA 1, 10 dan 11. Ayo kita kembangkan sekota. Saya yakin Bu, sekolah-sekolah itu sangat membutuhkan kita. Terus terang aja ya, saya sering ya suka curhat-curhatannya antar kepala sekolah, baik sekolah dengan negeri, negeri dengan swasta. Saya sering waktu saya di Subrayon 02 juga mereka wah sangat akrab, negeri dan swasta itu saya merasa saudara saya di sana waktu saya jadi ketua Subrayon 02 itu. Kita sering berbagi gitu. Kalau ada pengetahuan apa, bagi rame-rame. Jadi itu enak bersatu dalam kebaikan dan kemajuan. Jadi slogan SMA Maju Bersama Hebat Semua tuh bareng gitu Bu Des. Jadi Bu Des ini salah satu figur yang saya saya juga banyak belajar dari Dubes. Ayo gitu. Misalkan nanti narasumbernya dari kita untuk kita aja gitu Bu. Jadi kita nanti kembangkan ada 2 sisi yang tadi Bu Hajah Ririn usulkan. Nah, nanti pengurus-pengurus intinya solid. Ayo kita mah berbagi untuk siapapun gitu. Saya kira pahalanya tuh bukan hanya di dunia ya. Di akhirat udah pasti ya, di dunia juga gitu enak gitu jadi enak. Jadi ini saya mengajak aja Bu Des yang pengetahuannya memang lebih dari kita termasuk saya ya. Ayo Bu Des kita bangkit bareng lah gitu ya. Di Mei mungkin setelah Lebaran nanti dari tiga sub ya tadi ya. Tadi sub pengurus, ayo kita bergerak masing-masing. Tadi ada Kang Sunyo, ada Kang Hermanto ya. Tadi ada Bu Hajah Ririn sebagai pionirnya. Ayo Pak, kita bergerak bareng, bikin warna MGMP TIK di SMA Kota tuh. Sangat keren gitu maksud saya gitu. Setuju nggak teman-teman nih? Setuju Pak. Ayo yang ngejawab cuma Bu Des doang, ini yang lainnya kemana Bobo ya? Setuju Pak. Oke, si Bobo nih mana nih ada Pak Muhammad Gufron, Pak Kalatif, ada Pak Heri. Ya, saya sambil pulang nih OTW. Iya mangga, ada Pak Wahyudi, ada Bu Listia. Nih ayo siap nih kita akan bersama ya. Saya insya Allah akan dukung Kang Anto, Kang Arman, siapa lagi Kang Andri, sama 20 ya Kang Andri ya? Kang Andreas, kemudian Bu Eka Melani nih, Kang Devri, ayo
kita bergabung, kita akan maju beneran ya, maju bersama hebat semua itu cuma hanya slogan gitu. Kita mulai dari guru TIK lah. Itu saya setuju ya. Gimana? Ini Kang Anto ya? Kang Anto gimana Kang Anto? Siap nggak Kang Anto? Kang Anto nih, ada Kang Anto di SMA. Kang Anto itu dari sekolah mana? Oh, Kang Anto. SMA 4 Pak Anto. Oh iya, SMA 4. Mangga Pak Kang Anto. Oh, Kang Anto, aduh soalnya kita pakai cadar. Ya, mangga tuh Bu Des di ini aja. Mungkin saya barangkali nanti apa yang akan dilakukan oleh MGMP TIK ya. Kalau sekarang kan kita memang fokus di ujian sekolah dulu ya. Nah, setelah itu ada 3 bidang kan. Coba kira-kira apa yang kita bisa segera lakukan. Misalkan setelah Lebaran untuk apa? Tadi saya benar Pak Bu Des sama teman-teman pengurus ya, ingin ada warna. Jadi kita yang mengadakan pelatihan atau sosialisasi tentang kedudukan TIK di sekolah itu penting. Iya Pak. Ada di Pak Dudung. Nah, Pak pengawasnya. Nanti Pak Dudung mungkin punya rekan, baik rekan pengawas sendiri atau dari kita sendiri, misalkan Bu Des udah menguasai banget, ayo kita sampaikan sebagai narasumber. Itu yang pertama Bu. Yang kedua tadi ada Google Space ya Bu tadi ya, yang sudah dikembangkan dari 3 sekolah itu. Kenapa kita tidak coba gali di mereka? Itu memberikan kontribusi tersendiri bagi sekolah-sekolah. Saya yakin ya, sekolah-sekolah yang swasta ya, swasta itu sangat butuh banget, terutama yang tidak di tataran paling atas ya. Di tataran 75% ke bawah itu sangat membutuhkan kita. Terus terang aja ya, sangat gitu ya. Kita sangat ingin berbagi terus terang ya. Itu saja Bu Des, mungkin mangga teman-teman, saya kira cukup ya. Mangga. Ya, terima kasih Pak Jamal. Mungkin kepada rekan-rekan ada yang mau menambahkan kembali untuk saran pendapatnya. Persilakan. Pak Ridwan, mungkin satu lagi saya bisa mungkin oleh-oleh di pertemuan hari ini. Mungkin siap Bu Des. Yang mengajar informatika tadi ada pertanyaan materinya apa sih, saya akan share sebentar sambil menunggu teman-teman menambahkan masukannya. Ini seperti kata pepatah Pak Asep, semboyan Pak Asep, berbagi itu indah gitu. Jadi saya akan mencoba membuka ruang-ruang itu supaya semuanya atau hebat semuanya begitu. Ya, maju bersama hebat semua Bu Des. Jadi saya coba share screen Bapak Ibu. Ini contoh yang saya ajarkan di sekolah saya Bapak Ibu. Jadi saya membuat website dengan tidak berbayar, gratisan. Ini di sini ada semua, misalkan kegiatan anak, karya-karya saya, buku-buku yang saya terbitkan, misalkan blog saya, Facebook saya, web SMA 1, kemudian kehadiran siswa juga link di sini, kemudian galeri kelas-kelas yang saya ajar, nilai-nilainya juga saya masukkan semua ke sini dan anak pun bisa mengakses. Nah, apa saja materinya? Ya, jadi di sini sudah ada materinya. Jadi misalkan kelas 12 itu apa sih yang dipelajari? Mereka belajar misalkan pemrograman, sebentar ini kliknya. Di kelas 12 misalkan mereka belajar apa? Algoritma misalkan ya. Di situ, terus kemudian apa saja? Nah, di situ tugas-tugas anak sudah di situ, soal-soal materi sudah ada semua di situ, dan jawaban juga sudah ada semua. Atau dengan misalkan bentuk-bentuk lain, misalkan materi apa sih yang saya ajarkan juga ada, misalkan kelas 10 apa, kelas 12 apa, misalkan bagaimana Microsoft Access, bagaimana topologi jaringan, computational thinking, pemrograman, terus sampai perangkat pembelajaran pun saya berikan di situ. Jadi ini diakses oleh teman-teman dari sesama pengajar informatika dan seluruh Indonesia Pak Asep. Jadi kita saling berbagi bagaimana sih perangkat pembelajarannya, RPP-nya, bagaimana sih KKM-nya. Nah, sampai penilaian kami ada di situ. Ini contoh yang saya punya Bapak Ibu sebagai guru TIK di dalam bagaimana kita mengupgrade diri sebagai guru TIK di dalam mengisi hari-hari kita di dalam mengupgrade kemampuan pembelajaran TIK.
Nah, di sini juga saya siapkan blog. Anak juga bisa mengakses di website saya dan bisa mengakses di link di blog mereka. Mereka punya blog, saya punya blog. Nah, di sini tidak ada yang terlewatkan Bapak Ibu. Jadi anak menulis, mengerjakan langsung terekam di sana. Jadi bisa dilihat semua materi, galeri, popantek kepada tugas mereka, nilai mereka semua ada di sana. Ini hanya sekedar sedikit sharing saja Bapak Ibu kepada Bapak Ibu. Mungkin kita sebagai guru tidak cukup hanya punya ini, mungkin harus ada seperti profil, seperti mungkin publikasi, seperti mungkin wadah supaya anak itu enak. Karena tujuan kita anak itu senang, anak bisa dan anak bahagia. Jadi tidak tuntut bikin ini kumpulkan, bikin ini kumpulkan. Jadi dimanapun belajar, anak pegang HP, anak langsung buka Google Sheet, coba langsung kerjakan, coba langsung kerjakan. Jadi di mana aja, nggak harus nyari buku, nggak harus nyari tempat harus ke lab dan lain sebagainya. Kami hampir tidak pernah menggunakan itu karena kami belajar di mana saja, kapan saja. Itu yang bisa saya sharing buat teman-teman. Mungkin saya sebagian kecil dari yang saya lakukan seperti itu Bapak, Ibu semuanya. Saya yakin di sini Bapak Ibu yang hebat-hebat pasti punya sesuatu yang lebih mungkin nanti bisa berbagi di ruang ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budes, boleh nggak Kang sedikit ya Kang Ridwan? Budes keren banget itu. Tidak punya semuanya tidak. Saya belum kebayang nih sebetulnya guru-guru saya apa punya seperti yang Budes. Ya, Pak ya. Ayo, kita kontrol aja nih guru-guru TIK sekota sudah punya belum itu tuh? Jangan-jangan guru TIK-nya nggak punya kecuali Budes atau Mbak Ririn atau yang aktif lah di Sanggar. Ya siapa tahu teman-teman juga belum bisa. Gimana kita bisa ngajak orang lain membuat guru-guru kita juga ini belum Bapak bisa. Ibu, saya ada blog, ada beberapa blog sebenarnya Pak. Cuman ada khusus buat pengajaran. Ya. Ini ada profil saya. Kan kemarin saya jadi pengajar praktek dan alhamdulillah sudah selesai Pak, sudah lulus dan di sini. Amin, guru praktek itu ya. Ya, untuk sekolah penggerak, guru penggerak. Nah ini buku. Instrukturnya ya Bu ya, apa namanya pelatih ahli ya? Saya pengajarnya Pak. Pengajar. Oh tuh kan Bu Desma ternyata kan sudah keren banget Bu, ayo Bu kita ajarin. Nah ini buku-buku yang pernah saya terbitkan ya. Terus kemudian ini tugas. Itu saya terbuka kontak ibu ini, link tugas, website ibu ini, blog ibu ini, blog nulis ini, blog media apa saja. Jadi saya langsung ke anak terbuka. Jadi anak ada apa-apa langsung menghubungi kita dari yang mana. Link tugas kelas ini di sini, kelas ini di sini, kelas ini. Jadi setiap hari ada tugas apa, tanggal apa, mereka langsung tugas saya. Ya jadi, Bu, ya keren. Bu, emang blog Ibu bisa dibuka siapa aja? Memang dikasih password sama Ibu? Kagak Pak, siapa aja bisa buka. Bapak sok buka. Bapak ngebukain Ibu mas serem blognya ya dibuka ya. Nah, begitu juga materi-materi saya bisa masukkan di sini karena berhubung dengan materi ini buku karena terbitan ada hubungannya dengan penerbit ya Pak. Jadi nggak saya masukkan semua ya sedikit-sedikit. Ya jangan, itu mah kunci kita nyari duit, biar aja yang umumnya aja. Tuliskan bisa semua dong. Kan nanti komplain ya penerbit, jadi sedikit. Kuncinya aja Bu, yang ada di umum keluarkan, tapi yang sifatnya. Saya buka sedikit, saya tambah sedikit materinya dari yang ada. Nah jadi seperti itu. Yang paling menarik ini Pak, anak terlibat. Jadi seperti tadi saya ngajar, anak itu masuk sendiri, ngumpulin sendiri tugasnya. Siap. Jadi ini seperti tadi ya. Seperti tadi saya ngajar di 12 MIPA 1. Ya. Nah, tadi kan pelajarannya computer thinking tadi ya Pak ya. Ya. Nah, jadi dia mana pekerjaan kamu? Langsung dia upload di sini. Ini tadi Pak dia ngupload. Jadi pelajaran. Budes, Bu Haji Des, kayaknya inspirasi. Buat saya inspiratif banget Bu Des. Ayo dong kembangkan dulu di guru-guru TIK kita sekota nih, guru-guru yang bergabung di MGMP TIK. Bu Des sebagai narasumbernya. Dari situ mereka mendesimasikan ke teman-teman gitu. Jadi dalam hal ini saya tidak akan jauh-jauh dari narasumbernya, mending Bu Des aja biar 4 jam bisa tuh minimalnya.
Masa guru TK nggak bisa ngikutin gitu. Iya. Nah, ya teman-teman setuju nggak nih Bu Des jadi narasumber nih? Pasti bisa, teman-teman yang lain juga lebih pinter, Pak. Tenang aja. Ya bukan ada yang pinter mau berbagi atau pinter kodek, Bu. Tergantung. Nah, kembali ke kita mau berbagi apa pinter kodek. Kita kan umur juga mungkin setahun 2 tahun nggak tahu pulangnya kapan, hanya ilmu-ilmu kita yang berbekas dari teman-teman gitu maksud aja masuk. Ya kan, Bu? Sependapat? So, hayo, saya mah setuju. Undang lah teman-teman, nanti narasumbernya buat jadi gitu maksud aja mah. Nah, ini pemrograman kelas 12 yang tadi saya sebutkan, HTML. Nah, anak-anak kreatif, Pak, pada buat semuanya. Jadi semua Ya orang gurunya juga keren, bagaimana tidak kreatif, gurunya kreatif gimana sih? Jadi saya tidak memasukkan Pak capek. Jadi saya memberikan ruang ini untuk belajar bersama, saya buat, lalu saya kasih akses KM-nya. KM kamu Ibu kasih akses, tapi awas ya, saya pegang dia. Jadi setiap tugas apa lewat KM-nya yang ngupload. Jadi saya nggak capek-capek, ngapain ngupload via YouTube atau iya, pekerjaan kita banyak Ibu, keren. Nah, jadi tapi ini juga Pak, ini juga menjadi acuan untuk guru-guru seluruh Indonesia juga pakai ini website ya saya. itu apalagi Ibu masih Indonesia aja mengenal Ibu, masa di Kota Bekasi tidak mengenal, Apa sih materinya? Ya, jadi coba aja lihat. Oh, kalau misalkan pemrograman HTML mana? Ya coba seperti itu. Kalau misalkan apa namanya computer thinking seperti apa? Ya langsung dikasih. Ya, siap. Ya Bu Des keren bener. Aku baru terinspirasi banget nih, bener serius. Mangga tuh sok udah pada jam 4 kumaha bawa langsung mau diselesaikan ya. Ya, terima kasih Pak Jamal, Bu Des. Ya. Kita masih ada waktu 5 menit ke depan Pak Jamal. Ya, mangga. Ke depan. Ya. Maka itu kita membuka ruang kepada rekan-rekan mungkin sekali lagi untuk menyampaikan pendapatnya atau sarannya atau hal-hal apa yang bisa disampaikan. Kita masih memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang lain selain pengurus. Dipersilakan. Dipersilakan sekali lagi. Dipersilakan. Tadi kelihatannya tadi Pak Latif mau tanya tadi. Pak Latif, dipersilakan Pak Latif. Tadi kayaknya raise hand bukan? Enggak ya? Karena sudah mulai satu persatu mulai pada keluar nih Bu Des. Pak Ya, udah sampai jam 4, jam 16 sudah cukup ya. Kelihatannya. Mungkin sebelum closing, Pak Jamal ada yang mau disampaikan? Dipersilakan. Ya tadi dengan kita kebersamaan kita ya SMA memang punya tagline maju bersama hebat semua. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya untuk MGMP TIK Kota Bekasi di tahun 2022 harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Ya. Itu aja Pak. Bu Des, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Saya kelihatannya cukup, saya senang dan terima kasih sekali atas support. Saya merasakan ada aura dan tenaga. Saya ingin bergerak maju melihat Pak Asep bergabung kembali dengan kita. Jujur Pak, saya senang sekali. Terima kasih saja. Saya selebihnya saya senang aja. Pak Hermanto, mungkin ada yang tambahkan lagi Pak Hermanto? Ya sedikit aja. Begini, makasih Bu Des, tadi menarik sekali tuh untuk ide kreatifnya. Mungkin juga kita coba buatkan pertemuan yang intensif mungkin ya Pak Ridwan ya, Pak Bu Des, Pak Asep. Ini mengingat konten materi, apalagi ada petir. Kembali ke masalah konten materi TIK atau informatika itu agak sedikit berat Ibu ya. Mungkin di lingkup pengurus kami sudah membahas itu. Mungkinkah nanti kita coba kembangkan Pak Ridwan mungkin untuk pengembangan tahun ajaran baru untuk konten materi yang kemarin kita bahas agak ngejelimet itu. Ini Bu Des sudah ada tutornya nih. Ya, kita bisa coba berbagi lah gitu. Ambil. Iya. Enggak gini maksudnya kita akan coba bedah gitu ya. Kita coba bedah untuk KIKD kita. Itu jujur aja saya baru dapatkan materi itu setelah saya S2 Pak gitu. Jujur saja ketemu algoritma, ketemu data big data dan sebagainya baru kemarin saya kalau nggak boleh mungkin nggak dapat itu. Nah maksud saya gini Pak, ini kan rata-rata dari teman-teman guru TIK ini lulusannya 2005-2006 ini rata-rata gitu ya. Lagi Pak, saya
16 belajar lagi. Iya, makanya Pak, ini kalau boleh saran, kita coba upgrade lagi, kita refresh kembali penyegaran untuk pengembangan dan menyesuaikan dengan kurikulum yang baru gitu. Iya, Setuju, setuju dengan Pak Dudung. Nanti kita Siap. ketemu Pak Dudung Siap dengan ya, Bu Ririn narasumber. ya, Bu Des siap juga ya. menguasai kok ini mah. Iya, makanya kita harus duduk bersama untuk penyamaan Pak, penyamaan untuk konten Pak. Karena Siap. mungkin ada yang ngasih materi ini, ada yang enggak gitu ya. Makanya kita coba supaya MGMP, kemudian kita semua guru juga sama-sama berkembang Pak ya, sama-sama untuk maju bersama, hebat semua sebagai Ya, siap. Oke. Mungkin saja tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hermanto. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 4:10 ya. Mungkin pertemuan kita nanti akan dilanjutkan dengan pertemuan yang berikutnya ya. Tapi beberapa hal dan poin-poin besar sudah bisa kita rangkum bersama, dan luar biasa juga kita ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Asep Jamal Nur Arifin yang sudah luar biasa sebagai Ketua Sanggar. Selain motivasinya, wejangannya, dan hal-hal positif yang menjadi penyemangat baru untuk MGMP TIK Kota Bekasi ke depannya. Pada Bu Des juga, Pak Hermanto juga, dan pada semua rekan-rekan sekalian, tentunya ada beberapa poin yang kami bisa rangkum, baik dari Pak Haji Asep Jamal, Pak Hermanto, Bu Des, Bu Ririn, ya, yang kesemuanya adalah motivasi positif buat kebangkitan MGMP TIK Kota Bekasi. Tentunya ibadah maksimal, belajar maksimal, berbuat baik maksimal. Ya, ini menjadi sebuah catatan besar buat kita semua, serta berbagi maksimal untuk kita semua. Ya, mungkin sekiranya ini dapat kami sampaikan dalam rangkuman kegiatan MGMP TIK Kota Bekasi dalam rangka menyusun rencana kegiatan MGMP dan kisi-kisi UAS. Mudah-mudahan kesemuanya bisa menjadi maksimal dan manfaat buat kita semua. Saya selaku pemerintah acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala bentuk kekurangan. Sama-sama kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gojek, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akhiri ya Bu ya.